Kalau kalian cemburu dengan adanya 4 mazhab, tapi dengan cara yang dinasihatkan tadi atau dicadangkan tadi itu akan wujud 1 bilion mazhab di dunia. Kenapa? Mazhab. Sebab kita ikut pemahaman kita masing-masing. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasan daripada Syekh mengenai ada golongan yang menolak mazhab kerana kata Rasulullah. Mazhab atau mazhab? Mazhab. Mazhab lain, mazhab lain. Kerana katanya Rasulullah SAW serta para sahabat tak ada ikut mana mazhab dan mereka menolak ulama kerana katanya ulama tidak masuk. Kita rujuk terus Al-Quran dan hadis saja. Yang kita tuh masuk juga kan? Kita tak boleh rujuk ulama. Karena ulama itu tidak masuk. Oke. Kita yang nak rujuk Al-Quran dan hadis itu, apakah kita juga masuk? Siapa yang bagi jaminan pahaman Anda itu betul? Siapa yang bagi jaminan? Ya kalau pada Anda yang punya pendapat, itu berarti mutlak kebenarannya. Tak ada. Di samping memang tidak ada mazhab, tapi yang secara pasti kita disuruh untuk kita bermazhab. Kalau tidak disuruh bermazhab pun kita disuruh untuk bertaklid, bertanya dan mengikuti pandangan daripada para alim ulama. Hadis yang bercerita al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris kepada para nabi-nabi dan rasul. Kira-kira fungsi mereka, peranan mereka sebagai pewaris kepada para nabi dan rasul untuk apa saja? Satu. Kemudian yang kedua, yang menyuruh kita bertanya kepada ulama itu adalah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli dzikir, artinya kepada pakar spesialis, kepada alim ulama. Sekarang kita secara rasional saja atau secara reality. Oke, ini Quran, ini hadis, silakan baca dan pahami. Rusak hukum hakam nanti kalau kita suruh mereka untuk memahaminya. Imam Syafi'i, imam yang 4, penguasaan terhadap bahasa Arab tidak perlu kita tanyakan, penguasaan terhadap ilmu hadis tidak perlu kita tanyakan, penguasaan mereka terhadap makna daripada ayat-ayat Allah dan juga dengan wahyu yang diturunkan itu tidak perlu kita ragukan. Mereka dah merupakan ulama Rabbaniyun dan juga berada pada 3 abad yang pertama yang telah disanjung dan juga yang telah dipuji oleh baginda Rasulullah SAW. Khairukum qarni, sebaik-baik kalian yang berada di abadku. Kemudian pada abad yang berikutnya dan juga pada abad yang berikutnya. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua. Perintah Allah untuk kita mengikuti jejak langkah para alim ulama. Babi huda humok tadeh. Dengan bimbingan mereka kita disuruh untuk kita berpegang teguh. Dan juga pada masa yang sama, al ulama warasatul anbiya. Sudah tidak ada nabi kita berikan suatu garansi dan juga suatu jaminan kepada ulama. Nabi kita bersabda, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama daripada umatku itu macam seperti para nabi-nabi daripada Bani Israel. Jadi kalau mau macam itu, oke lah kita katakan silakan saja. Insyaallah nanti besok kawan-kawan jamaah Masjid An-Naim ramai manapun kita pada malam hari ini, insyaallah kalau ada Boeing 747 insyaallah kita boleh terbang dan juga boleh mantu kita semuanya. Kita akan terbang ke Jeddah, dari Jeddah kita akan atau dengan kita terbang ke Madinah. Pilot kita tadi itu ternyata pilotnya siapa? Itu imam atau saya sendiri? Ayo. Jadi yang tak ada pengalaman dengan pesawat masuk kita tengok depan mati bekas siapa kopi-kopi pesawat tuh. Allah, ini macam-macam Swiss. Jadi yang nak terbangkan tuh yang mana? Yang nak belok tuh yang mana? Ya Arhamar Rahimin. Jangankan tuh bawa pesawat, kalau kita bawa kereta pun tak pernah bawa kereta, kita tidak berani ikut. Kalau seandainya pandai madu, enggak. Habis gimana? Saya ijtihad. Saya teorinya tahu. Saya tahu jalan tak. Jadi macam mana?
Bawa motor? Bersikal? Tak pernah kami bersikal. Tak pernah bawa motor, terus tak bawa pesawat. Itu tidak akan sampai ke Madinah, sampai ke alam barzah semuanya. Kalau untuk urusan dunia saja, misalnya dengan kita ada orang buka klinik perobatan, bedah, tulang, jantung, semuanya silakan jenah berobat situ. Tak pernah ngaji dalam bidang perobatan, kita berani serahkan atau sarankan seseorang untuk berobat di situ. Dia bilang itu justru kita penjarakan manusia semacam itu. Orang yang semacam tadi itu patut untuk dipenjarakan sebab itu akan merusak agama. Dia tidak ada pemahaman dalam bidang agama, tidak ngerti, tak paham, dan tidak menguasai bahasa Arab juga dengan bahasa wahyu. Pada masa yang sama nak mengambil hukum akan secara direct kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kalian cemburu dengan adanya 4 mazhab, tapi dengan cara yang dinasihatkan tadi atau dicadangkan tadi itu akan wujud 1 bilion mazhab di dunia. Kenapa? Mazhab. Sebab kita ikut pemahaman kita masing-masing. Itu namanya bongol kata orang banyak. Bodoh banget, astagfirullahaladzim. Untuk buat martabak pun kita taklid. Buat roti canai pun taklid. Tuh dengan kita, kalau pada waktu kita taklid dengan ulama, dah selesai beli tiket, ambil baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tidur saja lagi, buka mata. Sudah ada di kota baru, udah kita sampai dengan selamat. Daripada kita disuruh bawa kereta sendiri, sudahnya tak pandai mandu, tak tahu jalan, itu secara tidak langsung yang menyarankan ambil hukum hakam secara langsung daripada Al-Quran dan hadis, itu sama hukumnya seperti ingin membinasakan dan mencelakakan manusia tersebut, dan itu akan mencampakkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Waliyadillah. Belalkan saja. Abi katakan itu menyarankan agar orang masuk ke dalam neraka jahanam, yang menyarankan agar Al-Quran dipahami secara langsung oleh orang yang tidak ada kepakaran, yang tidak mengerti tentang bahasa Al-Quran dan juga dengan bahasa wahyu dan juga dengan bahasa sunnah Rasulullah SAW.